Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Bastian Sebo. Dalam kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan alasan atau kenapa Partai Demokrat sangat tidak diunggulkan atau sangat tidak difavoritkan untuk menjadi juara ataupun jawara di Nusa Tenggara Timur. Yang pertama, dampak pembangunan di era kepemimpinan Pak SBY sebelum Pak Jokowi itu tidak ada perubahan yang sangat signifikan bagi perkembangan ataupun kemajuan Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur tetap dikategorikan sebagai daerah miskin dan daerah tertinggal. Bahkan kalau kita lihat dari tabel anggaran, itu daerah-daerah di timur, salah satunya adalah Nusa Tenggara Timur, itu mendapatkan porsi anggaran pembangunan yang sangat kecil atau sangat minim jika dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Hal ini dapat kita simpulkan bahwa pembangunan di zaman Pak SBY khususnya di daerah-daerah timur itu sangat tidak merata, sangat tidak adil dan berketimpangan. Lalu alasan yang kedua, masyarakat NTT terlanjur kecewa dengan salah satu ulah dari tokoh Partai Demokrat yang berasal dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur, yakni Pak Beni. Beberapa waktu yang lalu beliau pernah mengeluarkan kalimat yang sangat tidak pantas bagi masyarakat NTT, di mana beliau mengatakan masyarakat NTT rela terpapar COVID-19 hanya untuk menemui sang presiden. Padahal kunjungan presiden beberapa waktu yang lalu saat presiden datang ke NTT untuk meresmikan bendungan, itu masyarakat sangat antusias. Satu, masyarakat Nusa Tenggara Timur sangat bereuforia menyambut kehadiran sang presiden, dan Pak Beni Harman menjadi satu-satunya orang yang menyerang pemerintah dengan mengatakan bahwa masyarakat NTT rela terpapar COVID-19 hanya untuk menemui sang presiden. Tentunya kalimat ini sangat menyakiti dan tetap membekas dalam ingatan maupun di dalam hati masyarakat Nusa Tenggara Timur. Lalu yang berikutnya, Pak Beni Harman pernah melontarkan pernyataan ataupun membuat cuitan di Twitter yang sangat kontradiktif, yakni dengan mengatakan bahwa Yesus adalah salah satu tokoh radikal. Walaupun beliau sendiri mengatakan bahwa radikal yang dia gunakan itu bermakna positif, namun tetap saja penilaian dari masyarakat menganggap bahwa penggunaan kata radikal itu berkonotasi negatif. Hal ini sangat ironis sekali, karena Pak Beni Harman ini berasal dari Nusa Tenggara Timur, di mana beliau juga mengetahui bahwa basis dari kepercayaan atau iman yang dianut oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur sebagian besar adalah iman Kristiani yang percaya pada ajaran atau Injil dari Tuhan Yesus Kristus. Dengan mengatakan Yesus sebagai tokoh radikal, tentunya membuat masyarakat NTT secara khusus menjadi sangat marah dan menjadi antipati dengan ulah dari Pak Beni Harman ini. Kemudian yang ketiga, masyarakat NTT itu sangat fanatik dan bersimpati sekali terhadap Presiden Joko Widodo. Hal ini karena pembangunan Presiden Jokowi di daerah-daerah timur dianggap berhasil. Contohnya di Nusa Tenggara Timur sendiri, Presiden banyak menghadirkan proyek-proyek di Nusa Tenggara Timur, dan yang lebih kentara atau sangat terlihat adalah pembangunan bendungan-bendungan. Bahkan di Nusa Tenggara Timur, pembangunan bendungan itu diperlakukan spesial oleh Pak Jokowi. Ini khusus untuk daerah Nusa Tenggara Timur, di mana di daerah-daerah lain cuma dibangun 1, 2, ataupun 3 bendungan, tetapi di NTT diberikan porsi yang lebih banyak, yakni sampai 7 bendungan. Bahkan beberapa waktu yang lalu saat melakukan kunjungan ke NTT, Pak Jokowi sempat mengungkapkan untuk menambah lagi 2 bendungan, sehingga kalau misalnya ini berhasil, nanti ada 9 bendungan yang semoga semuanya akan rampung pada tahun 2023 ataupun tahun 2024 nanti. Faktor-faktor seperti ini tentunya membuat masyarakat NTT semakin menyukai atau semakin bersimpati terhadap Presiden Joko Widodo. Sehingga bila ada pihak-pihak yang berseberangan bahkan sampai menghina sang presiden, contohnya seperti Partai Demokrat yang akhir-akhir ini sangat berseberangan dengan pemerintah, bahkan sampai salah satu kadernya Rahlan Nasidik yang menghina simbol-simbol negara, itu tentunya sangat membuat masyarakat NTT kecewa dan menjadi tidak bersimpati lagi dengan Partai Demokrat. Mari kita sama-sama untuk tenggelamkan Partai Demokrat.